Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, malam ke-24, insyaallah kita masih bisa berjumpa kembali di setiap Jumat malam untuk melanjutkan tadabbur Al-Quran, masih surat Al-Kahfi ayat ke-32 sekarang. Wadrib lahum masalan. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain wadrib lahum mathalan rajulaini li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim syai'a walam tadlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara wa fajjarna khilalahuma nahara
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا به وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك
بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ربي ولا أشرك بربي أحدا. Baik, sampai ayat 38. Dicatat ya. Mungkin lanjutannya tahun depan ya. Iya. Sampai ayat 38. Wadrib lahum masalan. Wadrib dan buatlah lahum untuk mereka masalan sebuah perumpamaan. Mereka yang dimaksud ya tentu penduduk Mekah secara khusus. Buatlah perumpamaan untuk mereka. Rajulaini, dua orang laki-laki, ja'alna yang kami jadikan, li ahadihima bagi salah satu dari kedua laki-laki tersebut, jannataini memiliki dua kebun. Ya, kami beri dua buah kebun, gitu bahasa terjemahannya. Nah, min a'nabin berupa kebun anggur, wa hafafnahuma binakhlin, dan kebun anggur itu dikelilingi dengan kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara kedua kebun itu juga kami buatkan ladang, tanaman-tanaman yang lain. Waduh, berarti subur sekali ini, ya. Nah, siapa yang dimaksud dua orang laki-laki ini? Ikhtilaf para ulama tentang itu. Ada yang menyatakan bahwa ayat ini turun fi akhawaini min ahli Makkah, tentang dua orang saudara yang berasal dari penduduk Mekah, min Bani Makhzum, yaitu dari suku Bani Makhzum. Ahaduhuma mukmin, salah satu dari dua orang bersaudara ini adalah orang beriman. Wa huwa Abu Salamah Abdullah bin Abdil Asad bin Abdi Yalil namanya. Nah, jadi salah satu dari dua orang yang disebutkan tadi itu, menurut satu versi ini adalah dua bersaudara, salah satunya orang beriman, yaitu bernama Abu Salamah. Nama aslinya Abdullah bin Abdil Asad bin Abdi Yalil. Beliau inilah suaminya Ummu Salamah yang kemudian gugur dalam perang, dan setelah gugur lalu Ummu Salamah dinikahi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi suami pertamanya adalah Abu Salamah. Nah, sedangkan laki-laki yang kedua, saudaranya tadi, adalah orang kafir, yaitu Al-Usud bin Abdil Asad bin Abdi Yalil. Saudara kan? Sama tuh nasabnya.
Cuma yang satu beriman, yang satu kafir. Nah, wakila, dan dikatakan pula bahwa ayat ini adalah masalun li Uyainah bin Hisnin, perumpamaan bagi Uyainah bin Hisn. Pertemuan yang lalu kita bahas ini, yang menjadi sebab turunnya ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi. Bersabarlah engkau Muhammad, tetap berada dengan orang-orang yang fakir, yang mereka selalu berdoa di pagi dan sore hari itu. Nah, itu kan karena tokoh kafir bernama Uyainah bin Hisn datang ke Nabi. Saat itu di sisi Rasulullah ada orang-orang fakir, ahlus suffah, di antaranya Salman yang sudah berpakaian lusuh, pakai mantel, di mana Uyainah lalu bertanya, Muhammad, apa engkau tidak terganggu dengan bau mereka? Singkirkanlah, aku nggak mau duduk bersama mereka, kan begitu. Atau buat jadwal aja deh, bedakan majelisnya, khusus majelis mereka yang miskin-miskin, ya gitu. Nah, itu si Uyainah itu. Nah, maka perumpamaan ini juga katanya adalah untuk Uyainah dan para sahabatnya, serta Salman dan sahabat-sahabatnya yang diolok-olok oleh dia. Syabbahahuma birajulaini min Bani Israil, di mana Uyainah dan Salman ini diserupakan keadaannya dengan dua orang Bani Israel, yang keduanya ini bersaudara. Salah satunya orang mukmin bernama Yahuza menurut keterangan Ibnu Abbas, sedangkan menurut yang lain namanya Yamliha. Nah, sedangkan saudaranya yang satu orang kafir bernama Kutrus, katanya Kutrus. Nah, adapun kisahnya, nah ini katanya itu di surat lain, di surat As-Saffat itu dijelaskan tentang dua saudara Bani Israel ini. Nah, adapun kisahnya sesuai dengan hikayat dari Abdullah bin Al-Mubarak dari Ma'mar dari Atha Al-Khurasani, adalah kana rajulani syarikain, adalah dua orang laki-laki yang bersaudara, saudara kandung kalau syarikain itu. Jadi dua orang saudara kandung, katanya begitu ceritanya itu. Laki-laki ini saudara kandung. Lahuma samaniyatu alafi dinar. Kedua orang ini memiliki 8.000 dinar. Dinar itu uang emas. 1 dinar, 1 kepingnya itu berapa? Kursnya 3 jutaan lah, 3 juta lebih. 1 keping saja. 1 kepingnya itu 3 juta. Katakan kalau 3 juta saja kali 8.000 berarti kan, wah lumayan dong. Dan itu di zaman itu 8.000 dinar. Dikatakan pula keduanya ini adalah dua bersaudara yang mendapatkan warisan dari ayahnya 8.000 dinar, lalu dibagi dua. Salah satu dari kedua saudara ini membeli tanah dengan nilai 1.000 dinar. Berarti kan masing-masing dapat 4.000 dong. Kan semuanya totalnya 8.000 dibagi dua. Nah, yang satu nih digunakan untuk membeli tanah dengan harga 1.000 dinar. Lalu saudaranya yang satu yang beriman mengatakan, Allahumma
inna fulanan qad ishtara ardan bi alfi dinar fa inni ashtari minka ardan fil jannah bi alfi dinar. Ya Allah, si fulan saudara saya, dia sudah membeli tanah di dunia ini dengan 1000 dinar. Saya akan membeli darimu ya Allah tanah di sorga dengan 1000 dinar. Keren banget ya. Mau beli tanah sorga Pak? Gitu, ya Allah, saya mau beli tanah darimu, tanah sorga dengan 1000 dinar. Lalu fatasaddaqa bi alfi dinar. Lalu yang 1000 dinar ini dia sodakohkan. Caranya begitu, membeli tanah sorga itu ya, dengan sodakoh. Lalu saudaranya lagi yang tadi, yang pertama, dia membangun rumah dengan biaya 1000 dinar. Udah beli tanah, bangun rumah, biayanya 1000 dinar. Yang satu lagi dia berdoa lagi, Allahumma inna fulanan bana daran bi alfi dinar fa inni ashtari minka daran fil jannah bi alfi dinar. Ya Allah, si fulan saudaraku sekarang dia membangun rumah dengan nilai 1 dinar. Apa? 1000 dinar. Maka saya mau membeli darimu itu rumah di sorga dengan 1000 dinar. Lalu dia pun bersedekah dengan 1000 dinar. Nah, lalu saudaranya yang satu lagi tadi itu, tazawwaja sahibuhu imra'atan fa anfaqa 'alaiha alfa dinar. Nikah. Yang satu tadi yang udah beli tanah sudah membangun rumah, berarti kan masih ada 2000 ya modal dia tuh. 1000 dinar dia pakai untuk menikah dengan seorang perempuan dengan mahar 1000 dinar. Wah, banyak sekali itu ya, dipakai buat nikah. Apa kata yang satunya? Allahumma inni akhtibu ilaika imra'atan min nisa'il jannah bi alfi dinar. Ya Allah, aku melamar kepadamu seorang perempuan sorga dengan 1000 dinar. Sedekah lagi 1000 dinar. Nah, sama-sama 3000 deh. Yang satu mah nikah beneran, yang satu saya melamar perempuan sorga aja deh ya Allah itu. Masya Allah, disedekahkan itu 1000 dinar. Berarti tinggal 1000 lagi ya. Nah, maka kemudian ishtara sahibuhu khadaman wa mata'an bi alfi dinar. Yang udah nikah tadi tuh, udah punya tanah, udah bangun rumah, udah punya istri, tinggal sisa 1000 dinar dia gunakan untuk membeli pembantu dan harta benda. 1000 dinar. Maka orang yang kedua tadi dia mengatakan, ya Allah, saya membeli darimu harta benda dan pelayan di sorga dengan 1000 dinar. Maka ia pun bersedekah dengan 1000 dinar. Habis sama dua-duanya tuh berarti ya warisannya itu. Lalu orang yang banyak bersedekah dengan 4000 dinar berarti itu ditimpa ujian, dia ditimpa musibah sehingga memiliki kebutuhan yang mendesak, lalu mengatakan di dalam hatinya, kalau saja saya datang kepada sahabat saya nih, saudara saya, mungkin dia mau menolong, mau berbuat baik, gitu kan? Nah, kan udah habis dia mah buat sedekah semua itu. Ya. Datanglah tuh kepada saudaranya. Begitu dilihat, apa keadaanmu? Gimana keadaanmu? Oh, saya sedang butuh banget nih. Ya setelah berpisah denganmu, katanya fa'ataitu kalitusibani bi khair. Maka saya datang sengaja ke sini, ya barangkali engkau mau berbuat baik kepadaku. Lalu dia bertanya, ma fa'ala maluka wa qad iktasamna malan wahida. Apa yang sudah engkau perbuat dengan hartamu?
Bukankah kita sudah membagi dua harta itu? Ya, dan kamu sudah mengambil separohnya. Begitu. Nah, kisahnya itu seperti itu katanya, ya. Ini adanya di surat As-Saffat dari mulai 50, 51 dan seterusnya. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Kita kembali ke ayatnya. Buatlah perumpamaan untuk mereka dua orang laki-laki yang salah satu dari keduanya itu memiliki dua kebun anggur dan yang dikelilingi dengan pohon-pohon kurma. Dan diantaranya juga banyak tanaman. Waduh, subur sekali intinya, berarti itu ladangnya. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Kedua kebun itu menghasilkan buah dan kebun itu tiada kurang berbuah sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Wah, udah subur lah berarti ya, menghasilkan banyak ini kebunnya yang dimiliki oleh salah satu dari dua orang itu. Wah. Jadi artinya antara dua kebun ini tidak ada lahan yang kosong, Pak. Jadi kebun utamanya anggur, dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, di sela-selanya tanaman juga gitu. Berbagai macam tanaman. Nah, kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim itu maksudnya tidak berkurang ya. Wa kana lahu samar. Lanjutan ayatnya, wa kana lahu samarun, dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Maka ia berkata kepada kawan yang beriman. Berarti yang diceritakan yang punya dua kebun ini adalah yang kafir. Bismillah. Berkatalah dia kepada kawannya yang beriman, wahwa yuhawiruh, ketika bercakap-cakap dengannya. Apa katanya? Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku juga lebih kuat. Ini menunjukkan sikap apa berarti? Ketika ketemu dengan yang beriman kan habis dia hartanya tadi tuh. Ya. Kata dia apa? No, lihat. Ya. Kamu mau bodoh sih. Bego, pengen sedekahin semua. Mungkin ya. Kalau kata orang sekarang begitu tuh ngomongnya. Ngapain disedekahin semua? No, lihat sekarang. Aku lebih kaya dari kamu, hartaku lebih banyak. Kata dia begitu. Ya. Ya mungkin kita juga bilang akan mengatakan hal yang sama kepada orang yang menghabiskan seluruh hartanya untuk sedekah. Nah makanya pertanyaannya, apakah boleh bersedekah seperti itu, Pak? Semua hartanya dia sedekahkan begitu. Boleh nggak? Ya boleh, nggak ada batasan sedekah, asal yakin Allah akan mengganti dan akan menolong dia dan tidak berkeluh kesah. Syaratnya itu jangan setelah hartanya habis keluh kesah lalu dia jadi beban orang. Nggak boleh. Tawakal aja 100% kalau mau begitu. Makanya kalau punya anak istri nggak bisa, Pak. Ya, mau ngikutin kayak gitu, kecuali keluarganya seperti keluarga Ali bin Abi Thalib. Yang pernah saya ceritakan belum tuh, yang
nazar mau puasa 3 hari, nggak ada makanan. Begitu mau buka dapat makanan 5 roti, cuma dapat satu-satu. Mau buka ada orang miskin minta, dikasih semuanya. Jadi buka air lagi. Semuanya nggak ada yang makan, dikasih semua untuk orang miskin itu. Nah kan kalau kita bilang mah bego itu orang. Ngapain dia aja lapar? Ya, tapi ternyata dipuji oleh Allah, turun ayatnya di surat Al-Insan itu. Wa yu'tuna wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, gitu katanya. Jadi kata si satunya yang kafir itu mengatakan, aku lebih banyak hartanya darimu serta pengikutku lebih kuat. Terus apalagi lanjutannya? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri, dan ia mengatakan, aku kira kebun ini tidak akan binasa selamanya, nggak akan hancur, nggak akan habis. Ya maklumlah, dia kan kafir tadi kan. Jadi mengatakan ketika masuk kebunnya itu dengan penuh kebanggaan, dia mengatakan, saya yakin kebun saya ini tidak akan hancur, tidak akan habis, tidak akan binasa. Jadi dia mengatakan karena kekafirannya seperti itu, merasa bahwa dia akan kekal dengan hartanya, hazihi abada. Jadi kondisi kebunnya yang luar biasa membuat dia berangan-angan bahwa kebunnya itu tidak akan lenyap, akan abadi, dan bahkan ia mengingkari adanya hari kebangkitan. Manusia itu hanya hidup di dunia saja, setelah itu mati selesai. Tidak ada tuh hari kebangkitan. Itu makanya ya, saya ini punya harta banyak sekali. Kebun saya bagus begini luas, saya yakin ini nggak akan hancur, nggak akan habis. Itu saya akan hidup selamanya. Begitu pak angan-angannya tuh. Maklum dia tidak beriman. Ya kan di surat Al-Humazah juga Allah menyinggung orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya itu sifatnya gimana? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya akan membuat dirinya kekal. Mentang-mentang ya punya rekening triliunan, mentang-mentang punya kebun yang mungkin hektaran, puluhan hektar, merasa bahwa dirinya akan hidup kekal. Keliru, tidak ada keabadian, ya. Tidak ada keabadian di dunia mah. Kemudian kita lanjut lagi, apalagi kata dia, wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah, dan aku juga tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Nah ini yang mengingkari hari kebangkitan tuh maksudnya ini. Jadi kiamat yang dimaksud itu adalah hari kebangkitan. Itu saya tidak mengira kalau hari kebangkitan itu ada. Ya, itu hanya ramalan masa depan aja. Ya, begitu. Belum tentu ada itu surga neraka. Saya lebih yakin dengan kebun saya ini kok. Gitu. Saya yakin saya akan hidup abadi. Waduh, hati-hati dong ya Pak ya. Kalau mulai Bapak tambah kaya itu, kalau nggak ada iman bisa sesat.
Gitu. Ya kekayaan itu bisa membuat orang jadi sesat. Makanya sebelum jadi kaya perkuat dulu imannya. Keburu pelit nanti. Jadi perkuat dulu imannya ya. Tuh, supaya tidak menjadi orang kaya yang pelit dan tidak terjebak mengira bahwa hartanya akan membuat dia kekal abadi selamanya. Tidak, Pak, ya. Tidak ada yang tersisa dari harta yang dimiliki seseorang, kata Nabi, kecuali yang dia sodakohkan. Bapak punya harta 100 triliun, Pak. Kira-kira cukup buat hidup Bapak berapa tahun tuh? Punya uang segitu. Kalau buat sendiri cukup buat berapa tahun? 100 tahun cukup nggak? 100 triliun. Oh, bukan miliar loh, Pak. Triliun. Ya. Kalaupun itu cukup menghidupi dirinya berpuluh-puluh tahun, mau sampai kapan? Dia akan menikmati uangnya itu. Ya, pasti akan habis atau dia duluan yang meninggalkan hartanya kan? Iya. Terus ya sudah jadi rebutan ahli warisnya. Habis nggak itu lama-lama? Habis. Kalau nggak ada yang disedekahkan, ya dia nggak punya apa-apa nanti. Itu yang tadinya mengira bakal kekal itu rugi. Nah makanya yang sesungguhnya harta yang kita miliki itu adalah yang kita berikan, yang kita sodakohkan, bukan yang disimpan. Bukan yang disimpan. Yang disimpan di rekening deposito, di bawah kasur, ya, di dompet. Itu belum tentu kita nikmati, belum tentu kita miliki. Yang pasti itu hanyalah harta ahli waris. Makanya Nabi sempat bertanya kepada para sahabat kan, siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli waris daripada hartanya sendiri? Semua mengelak, nggak ada ya Rasulullah. Ya kita lebih menyukai harta sendirilah. Kata Nabi, kenyataannya kalian lebih banyak yang menyukai harta ahli waris daripada hartanya sendiri. Sebab harta dia itu bukan yang dia simpan, tapi yang dia berikan. Nah, yang disimpan itu kata Nabi adalah harta ahli waris. Gitu. Tapi orang seneng kan lihat tabungan digitnya panjang tuh. Sampai nggak muat di print juga. Seneng gitu. Lihat tabungannya digitnya banyak begitu. Tertipu dia. Bukan itu hartanya sebetulnya. Kalau ingin tahu berapa banyak harta kita, berarti berapa banyak yang sudah kita sodakohkan. Nah, itu pertanyaannya. Bukan yang ada di rekening, di bank ya. Oh, ternyata yang di bank aja banyak yang pada hilang kan tuh. Ya. Qala lahu sahibu. Oh, wala irruditu, dan kata dia nih, selain mengingkari adanya hari kebangkitan, dia mengatakan begini. Wala inruditu, dan jika aku memang dikembalikan kepada Tuhanku, ila rabbi, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Persis sama dengan pernyataan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tokoh-tokoh kafir Quraisy itu, kalau memang umatnya Muhammad, para pengikut Muhammad itu nanti dibangkitkan dan mereka mendapatkan nikmat dari Allah, kami yakin kami juga akan mendapatkan bagian yang lebih baik daripada mereka. Dengan alasan di dunia saja sekarang Allah memberikan bagian kami lebih baik daripada yang diberikan kepada mereka. Mereka fakir miskin, kami kaya. Mereka cuma rakyat biasa jelata, kami ini tokoh.
punya kedudukan di dunia. Jadi mereka pikir kondisi di dunia di mana Allah menjadikan mereka kaya, punya kedudukan, itu pertanda bahwa Allah memuliakan dirinya. Sehingga beranggapan bahwa nanti kalaupun dibangkitkan pasti keadaannya akan sama seperti di dunia. Keliru. Karena keadaan akhirat yang menentukan adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Keliru dia. Qala lahu sahibu, maka berkatalah kepada dia sahabatnya yang beriman. Jadi yang ngomong kan yang kafir nih, ya. Yang ngomong kan yang kafir tuh, yang mengira bahwa hartanya akan kekal, mengira bahwa kebunnya tidak akan hancur, tidak akan habis, tidak akan binasa. Nah, maka sahabatnya yang beriman mengatakan kepadanya, wa huwa yuhawiru, sambil bercakap-cakap dengannya, apa kata dia? Akafarta billazi khalaqaka min turab, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang sudah menciptakan kamu dari tanah? Summa min nutfatin summa sawwaka rajula, kemudian menjadikanmu setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Nggak tahu diri kamu nih ya. Coba kamu pikir dari mana kamu berasal. Gitu kira-kira maknanya tuh, mengingatkan nih sahabatnya yang beriman nih. Kamu nggak tahu diri, merasa nggak bakal kekal. Kamu pikir hartamu yang banyak itu dari siapa? Kamu pikir kebunmu yang luas yang kamu anggap nggak akan habis itu dari mana? Kamu nggak sadar siapa yang menciptakan dirimu itu siapa? Yang menciptakanmu dari tanah, dari setetes air mani, lalu dijadikan sempurna sebagai manusia. Tuh, kok bisa-bisanya jadi angkuh begitu? Dari mana kamu berasal? Siapa kamu itu? Nah, gitu ya. Jadi berarti Pak, ketika manusia terjebak dengan dunia tadi, akibatnya dia menjadi sombong karena dunia dan lupa kepada jati dirinya. Siapa dia? Dari mana dia berasal? Lupa tuh. Hati-hati dong. Ya, hati-hati. Itu yang kaya Pak. Apalagi kita kekayaan gak seberapa, udah petantang petenteng tuh, gaji gak seberapa, cuman jadi karyawan, udah sombongnya luar biasa, gak mau sholat, gak mau puasa, itu mengira hartanya bakal kekal, buru-buru kekal. Itu buat ahli warisnya juga mungkin gak ada itu. Nah, jadi supaya manusia ini tidak salah dalam mengambil jalan hidupnya di dunia, berarti satu kuncinya ya, apa? Ingat selalu jati diri kita. Siapa saya? Dari mana saya berasal? Dan untuk apa saya diciptakan di dunia? Itu pertanyaan yang harus ada. Jangan pertanyaannya ya, apa tujuan hidupmu? Kalau orang ditanya apa tujuan hidupmu, bisa beda-beda jawabannya. Nih, mungkin ada yang menjawab, oh saya tujuan hidupnya pengen bangun rumah, dah nggak ada yang lain, saya pengen bangun rumah, punya rumah sendiri. Bener nggak tuh? Kalau ada orang jawab begitu, tujuan hidup saya pengen punya rumah, ya bisa benar, bisa salah. Oh, saya tujuan hidupnya pengen punya istri, saya tujuannya pengen bantu
Wah, pengen punya uang banyak gitu. Nah, itu semua jawaban yang masih relatif. Mungkin benar, mungkin salah. Kalau pertanyaannya, apa tujuan hidupmu? Harusnya pertanyaannya itu didasarkan pada sebuah kesadaran bahwa kita manusia ada yang menciptakan. Kira-kira nih Pak, ada nggak manusia yang menyangkal, yang mengingkari bahwa dirinya ada yang menciptakan? Kalau dia pakai akal sehat nih, nggak usah pakai dalil Quran, pakai akal sehat aja. Akal sehat manusia, apakah bisa menerima manusia itu ada tanpa ada yang menciptakan? Kira-kira bisa nggak akal manusia menerima itu? Oh, manusia itu menciptakan dirinya sendiri, bukan ada pencipta. Akal kita menerima nggak itu? Kalau ada yang menyatakan begitu, nah, oh, manusia nggak ada yang menciptakan, dia menciptakan dirinya sendiri. Nah, masuk akal nggak itu? Ya nggak masuk akal. Yang masuk akal itu adalah kita ini ada yang menciptakan, kan begitu? Iya. Jadi kenapa manusia banyak menyimpang itu? Karena dia lupa kalau dirinya itu ada yang menciptakan, bukan ada dengan sendirinya. Tuh, makanya tadi sahabatnya kan ngingetin ke sana. Jangan lupa diri dong. Emang kamu nggak lupa siapa yang sudah menciptakanmu itu? Ke sana tuh arahnya. Makanya yuk sadarkan manusia itu supaya tertanam di dalam dirinya bahwa saya ini ada yang menciptakan. Saya di dunia karena ada yang menciptakan. Oke, kalau udah terima itu faktanya bahwa saya ada yang menciptakan, maka pertanyaannya adalah untuk apa Sang Pencipta menciptakanmu di dunia ini? Kalau tadi kan apa tujuan hidup? Sekarang manusia udah hidup nih. Kalau ditanya tujuan hidup bisa beda-beda. Tapi kalau ditanya untuk apa engkau diciptakan? Kalau semua udah menerima bahwa saya ada yang menciptakan, tanya untuk apa engkau diciptakan? Untuk menjawab pertanyaan itu kita butuh informasi. Dari mana? Ya dari yang menciptakan kita. Yang jawabannya pasti benar. Kalau yang tadi tujuan hidup mungkin benar mungkin salah. Tapi kalau pertanyaannya untuk apa engkau diciptakan, dan ternyata jawabannya sudah ada informasi dari pencipta itu yang disampaikan dalam kitab suci kita Al-Quran. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Tuh gitu. Sadar dong kalau tahu kesana, makan arahnya. Kita ini diciptakan bukan untuk hura-hura, bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi untuk ibadah. Kalaupun bisa mendapatkan harta, gunakan itu jadi modal untuk engkau beribadah. Itu kamu berhasil meraih kedudukan di dunia ini, manfaatkan kedudukanmu itu untuk bekal ibadah. Begitu artinya. Nah, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi aku percaya, kata orang yang beriman nih, dialah Allah Tuhan yang telah menciptakanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku itu. Yang beriman, ya, tidak seperti yang kafir tadi. Jadi itulah perbedaan antara sikapnya orang mukmin dan orang yang kafir.
Jadi apa kesimpulannya dari ayat 30 berapa tadi? 2 ya. Sampai 38 ini. Yang pertama, dipandang baik membuat perumpamaan untuk menyampaikan pemahaman tentang makna yang tersembunyi. Sehingga dengan dibuat perumpamaan menjadi jelas ya maknanya. Jadi perumpamaan tadi kan ini mau menjelaskan tentang keadaan orang mukmin dan orang kafir. Ya, sikapnya di dunia seperti apa. Orang kafir itu lupa diri, lupa dengan asal ciptaannya, sehingga merasa bahwa hidup itu ya puncaknya adalah dunia. Maka orang kafir akan sangat sengsara ketika kehilangan dunia, karena dunia inilah segalanya buat mereka. Tujuan hidup itu jangan sampai tidak bahagia di dunia mumpung masih hidup. Tapi orang beriman yakin nanti ada hari kebangkitan. Saya ini diciptakan dan Allah menjadikan tujuan saya diciptakan adalah untuk ibadah. Ya, sehingga tidak lupa diri, menjadikan apapun yang dia dapat di dunia ini untuk beribadah. Ya. Kemudian yang kedua, menetapkan akidah tauhid serta menetapkan akidah adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Menetapkan akidah tauhid serta menetapkan akidah adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Inilah yang disebut kiamat. Kiamat itu kan artinya bangkit, berdiri. Jadi disebut kiamat itu adalah hari kebangkitan. Ya, bukan kebangkitan nasional. Ya, tapi kebangkitan manusia dari kubur. Ya, nanti itu ketika ditiup sangkakala yang kedua. Jadi kira-kira jadi kiamat itu sekali lagi jangan digambarkan seluruh alam akan hancur. Tidak, Pak. Bumi ini nanti hancur apa tidak? Kalau hancur berarti membangkitkannya dari mana? Yang udah pada mati di dalam kubur itu kalau hancur. Gimana coba? Jadi hancur itu dalam pengertian dirubah keadaannya. Itu di surat Ibrahim keterangannya ada. Yauma yubaddalul ardu, itu pada hari ketika bumi ini dirubah dengan bumi yang lain, dan begitu juga langitnya. Jadi keadaan langit pun dirubah. Jadi bukan hancur terus sirna, tapi dirubah. Gunung tidak ada lagi gunung, laut tidak ada lagi laut. Maka bumi nanti jadi rata semua. Sejauh mata memandang itu tanah datar. Kenapa? Karena akan disiapkan untuk mengumpulkan manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir hidup sebelum kiamat itu, sebelum tiupan yang pertama yang menghancurkan dan mematikan. Nah, jadi berarti tidak musnah, tapi dirubah keadaannya, ya, dirubah keadaannya. Lalu yang ketiga, celaan terhadap sikap takabur dan gurur, yaitu tertipu dengan kesenangan dunia. Hati-hati ya, jangan tertipu dengan kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu bersifat sementara, Pak. Ya. Dan itulah memang kenikmatan dunia. Nikmatnya itu karena sementaranya. Kalau nikmat dunia terus menerus kan bosen. Ya, Bapak makan durian tiap hari. Enak kan durian itu? Tiap hari makan durian terus. Lama-lama mabok gitu. Karena sifat dunia itu kenikmatannya justru ketika sementara. Tapi nanti kenikmatan surga itu abadi, Pak.
Makanya buah sorga ketika dipetik muncul lagi, nggak habis-habis. Tar bosen, tidak ada bosen, tidak ada kata bosen di sorga itu. Kalau masih ada bosannya bukan sorga namanya. Itu nikmatnya terus nikmat sepanjang hayat. Dan tidak ada merasa jenuh. Karena jenuh adalah sifat dunia. Ya. Itu, jangan berpikir begitu. Nggak enak nanti kayaknya di surga tuh kayak gitu terus berarti. Bosen. Enggak, ya. Jangan dibandingkan dengan dunia. Makanya yang merasa bahwa dengan hartanya dia bisa mengatasi segala persoalan, berapa lama itu ya? Berapa lama itu bisa dia nikmati? Karena keduanya dapat menyeret pelakunya pada syirik dan kekufuran. Tuh, yang mana tertipu dengan kesenangan dunia, ya. Tertipu dengan kesenangan. Dan begini Pak, harus dipahami. Allah Ta'ala itu memberikan rezeki kepada orang beriman itu ditakar sesuai kebutuhan dia. Beda dengan orang kafir. Memberikan dunia kepada mereka nggak pakai ditakar. Kenapa? Karena dunia itu di sisi Allah sesuatu yang hina. Nah gitu, ya. Makanya nggak usah sedih kalau bagian dunia kita nggak seberapa. Rezeki saya mas seret banget deh kayaknya deh. Nah, padahal udah memeras keringat, sudah membanting tulang dari pagi sampai sore, segitu-gitu aja dapatnya tuh. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain, cuman duduk aja, uangnya banyak banget itu, kan bikin iri tuh, ya. Nah, maka jangan tertipu dengan keadaan itu, karena tempat kita hidup itu bukan dunia, tapi akhirat. Yang penting mah jaga ketaatan kita kepada Allah. Kan kita diciptakan untuk ibadah tadi. Yang penting jaga ketaatan kita. Dalam kondisi seperti apapun, jangan tinggalkan ibadah. Supaya nanti saat kita kembali ke akhirat, insya Allah kita ditempatkannya di surga yang penuh dengan kenikmatan yang sifatnya abadi selamanya. Masa nggak mau? Tuh. Nah sekarang banyak yang tertipu dengan kesenangan dunia, termasuk yang miskin juga tertipu. Merasa dia berarti tidak dimuliakan oleh Allah dengan kemiskinannya. Dia merasa hina di hadapan orang kaya. Akhirnya marah sama Allah, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Iya, habisnya Allah bikin saya miskin sih. Coba kalau saya kaya, saya bisa beli baju buat sholat. Kasarnya mungkin begitu ngomongnya tuh ya. Ya kan alasan kadang-kadang orang-orang miskin tuh nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau ibadah itu. Wow, saya mau gimana mau sholat? Baju cuman ini punyanya. Kan bukan alasan itu. Dulu Sa'labah sebelum kaya sampai gantian sama istrinya kan? Itu mau sholat itu bisa. Dan ternyata tertipu kan setelah jadi kaya. Nah, cuman ada 3 Pak kesimpulannya sampai ayat 38. Jadi belum selesai itu. Belum selesai juga ininya. Nah, berapa kali pertemuan sih ini surat Al-Kahfi ini, coba saya cek ya. Ini udah tahun kedua ya. Udah tahun kedua, sekarang itu baru sampai 38. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 10 Pak, 10 pertemuan lagi yang belum itu. Ya Allah. Berarti yang terakhir kan kisah Zulkarnain tuh. Nah, yang seru di situ nanti itu ya, Zulkarnain. Kisah Nabi Musa dengan Khidir. Nah, ya. Belum. Masih jauh Pak. Ya Allah, mudah-mudahan masih masih ada umur ya, mudah-mudahan lah. Jadi untuk malam ini itu saja ya dari saya.
Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan ya Pak ya. Insya Allah jumpa lagi tahun depan. Jumpa lagi tahun depan. Nggak apa-apa. Nggak berasa kok ya setahun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.